penggerak PKK Kabupaten ND, dalam hal ini Ibu Mensi Erik Rede, ya minta maaf saya sapa salah, yang turut hadir mendukung kegiatan ini, Pak Jeffrey dari LPK Mitra Terampil Sejahtera, Pak Bambang dari INAS bersama teman-teman yang sudah balik. Salam untuk LSP INAS karena sudah membackup secara maksimal. Ibu-ibu dari tim penggerak PKK Kabupaten yang sempat hadir, teman-teman kepala bidang dari Dinas Tenaga Trans, teman-teman tim krunya LP Mitra yang turut sebagai panitia penyelenggara, dan singkatnya yang berbahagia bagi ibu-ibu kader-kader PKK sebagai peserta pelatihan. Sekali lagi saya mengucapkan profisiat, kebanggaan untuk ibu-ibu, karena memang kalau untuk kita bicara tentang kompetensi, kita sudah lintas umur, sudah tidak lagi pakai batasan umur lagi ini. Jadi sebagai motornya itu adalah tim penggerak PKK Kabupaten ND. Kita tidak lagi batasi kader-kader itu dalam kapasitas umur untuk menguji kompetensi, tetapi kita sudah pukul rata bahwa semua kader-kader PKK itu dalam batasan usia apapun juga itu ready untuk kita uji kompetensi. Baik di kecamatan, di desa, ini menjadi kacamata pemikiran bersama yang akan dimotori oleh 5 kader PKK yang kita hasilkan hari ini. Sebagai motor penggerak untuk bisa mengatur kader-kader PKK. Karena memang kompetensi ini terus terang saja, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, ya mungkin selain pemerintah ya kami yang di-assess menjadi kepala dinas ini saja. Kami yang di-assess, dijustifikasi sebagai seorang kepala dinas eselon 2 itu. Itu yang di-assessment. Selain itu tidak ada. Nah, terus kita wujudkan kader PKK sebagai motor. Ini kan satu upaya, memang satu dan memang zaman sudah menuntut ke situ. Perkembangan sekarang ini, kalau kita bilang kompetensi tadi ada tiga unsur yang disampaikan oleh Pak Bambang. Kemampuan, ya sudahlah Pak Bambang ini kan batas umur 60 ini kan mungkin daya serap membuka HP juga mungkin kurang lah. Ya minta maaf kalau Mama Haja dilihat bahwa seorang asesor melihat bahwa knowledge-nya, ilmu pengetahuannya kurang, itu kita harus akui karena memang umur juga. Tetapi skill oke. Terus didukung dengan bakat, sikap itu yang paling penting itu. Ilmu mungkin kita bisa urutan kedua, tapi kalau sikap, komitmen yang tinggi, maka kapasitas jati diri kita itu betul-betul sudah, ya tinggal ini kan di asesmen. Kenapa? Karena ada kriteria yang kita harus lihat itu. Bobot seseorang itu dilihat dengan kriteria. Ada unsur-unsur, ada berapa? 17 ya 18 ini. 17 untuk kelas tata boga ini. 17. Kalau kelas kami kepala dinas mungkin 20-30 kemarin itu, karena memimpin satu dinas tadi itu. Jadi memang asesmen ini dibutuhkan sekali. Karena apa? Pada saat kita sudah diuji kompetensi, maka kita ini akan didengar, dipanggil, terus diikuti oleh orang lain. Nah, sekarang bayangan ke depan untuk tim penggerak PKK ini, bagaimana menatap kader-kader yang ada sekarang ini. Coba jangankan kader di desa, kader kabupaten saja dulu. Maka dalam sesi pelatihan ini, saya coba sterilkan peserta itu sudah langsung ditarik, ya, izin untuk Ibu Wakil dan Ibu Ketua Tim Penggerak ditarik sebagai kader PKK sudah itu. Yang memang setelah saya cek mereka juga kader PKK, tapi sudah masuk dalam lini inti sudah sebagai kader. Sehingga apapun nanti untuk kita meningkatkan, umpama kita bicara tentang sekarang kan situasi sekarang ini dengan COVID mungkin tidak, tetapi dengan inflasi yang kemungkinan dari kenaikan BBM, orang sudah demo terus BBM-nya turun lagi, tapi tingkat kesulitan ekonomi tetap berjalan.
Maka pacuan kita kalau memang kita bisa menciptakan wirausaha yang mandiri dari kompetensi kita ini, maka ini satu hal yang luar biasa sekali. Tadi yang sudah diamanatkan oleh lembaga mitra maupun INAS, bahwa dari sini itu apa sebenarnya yang bisa diwujudkan oleh tujuh kompetitor ini yang sudah diuji itu, sudah diberikan kemampuan. Ya, kita lihat pasar saja, pasar. Ya kalau PKK mau berupaya bergerak di sektor real, saya pikir sudah ibu-ibu ini Pak Bambang sudah pelaku ekonomi juga ini. Ini pelaku ekonomi semua, pelaku sektor real semua tuh, praktisi usaha semua ini. Nah, ini bisa ditelurkan tidak kepada kader-kader PKK ini. Jadi biar kita masuk ke satu ruang jejaring kader-kader PKK saja dulu lah. Tetapi nanti kalaupun Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Tenaga Kerja Kabupaten ND berupaya bisa membuat satu action kegiatan-kegiatan kayak peningkatan kompetensi, ya mungkin kalau tata boga yang jelas kader-kader PKK sebagai motivator, sebagai instruktur, sebagai penguji sudah itu sudah pasti. Karena tinggal saja mungkin titip salam saya Bu untuk rencana kerja tim penggerak PKK Kabupaten kalau bisa diinputkan juga dalam wujud kerja nyata program di Pokja berapa itu, di Pokja berapa melatih dulu karena kompeten aja diuji kembali Pak Bambangnya. Saya setuju. Ini kan sudah sebagai seorang instruktur kan, instruktur. Kalau saya di Dinas Tenaga Kerja UPT saya melakukan pelatihan bisa masuk, ibu bisa masuk, tapi itu sudah kelasnya lain, itu kan sudah kelas programnya saya. Tetapi kelas program-program di tim penggerak PKK Kabupaten itu bagaimana? Ini yang harus didorong. Nah, bila perlu juga di tingkat desa juga didorong. Karena desa juga kadang-kadang kalau desa itu kekurangan kader jelas. Kekurangan kader, tetapi ruang-ruang penguatan pemberdayaan itu banyak sekali di desa. Pemberdayaan peningkatan kesejahteraan keluarga itu banyak program, dan sebenarnya uangnya juga banyak, dana desa itu ada, tuh hanya itu tadi arah ke situnya itu belum. Makanya waktu itu saya kadang-kadang tuh saya bilang, wah istri kepala desa itu sebagai ketua tim penggerak PKK desa tuh itu harus bujuk terus Bapak desa supaya rencana anggarannya itu bisa di setting ke pemberdayaan itu. Lebih banyak ke pemberdayaan, bujuk Bapak desa tuh. Ya, bujuk Bapak desa ke pemberdayaan. Nah ini maka program itu akan sinkron. Kalau tanpa itu akan susah. Kita juga upaya juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dari perencanaan dari desa juga melalui musyawarah desa. Tapi juga teman-teman di desa juga jenuh juga. Nih kami usu iwa kesai iwa pesamu dan iwa ratu mesa. Ini yang buat. Tetapi kalau untuk level kompetensi, insya Allah nanti saya komunikasi lagi Pak Ibu kita dulu sama-sama tim penggerak PKK. Kita memang kondisi ke depan juga kita akan kesulitan pendanaan fiskal kita, APBD kita akan sulit, tetapi kita akan cari sumber-sumber pembiayaan lain untuk bisa meluruskan meningkatkan lagi kompetensi Kemarin saya di pembukaan saya sudah sempat dengar rekam kalau bisa marketing, kalau bisa digital marketing, apalagi kalau bisa barista, kalau bisa konten kreator. Ini nih sebenarnya ini nih yang lagi booming menghasilkan uang. Kita dengan Android saja kita sudah menghasilkan uang. Kalau kita bisa ciptakan pelatihan yang tadi itu, konten kreator, terus digital marketing, hanya dengan kelincahan jari kita di Android kita sudah bisa menghasilkan uang. Nah ini yang mungkin belum tersentuh dengan kader PKK, tetapi kalau itu berhubungan dengan anak-anak kita atau kader-kader PKK yang terlibat, kenapa kita harus larang? Kita harus tidak libatkan. Kalau memang kader itu bisa berupaya lebih skillnya itu dia bisa membuat konten, promosi. Apalagi sekarang ini kami pemerintah kabupaten di level-level OPD organisasi pangkatnya membelanjakan uang itu harus lewat aplikasi. Lewat aplikasi, umpamanya saya buat rapat di kantor. Terus saya buka aplikasi, terus di situ ada kader PKK punya jualan. Nah, saya langsung order.
kami rapat tanggal sekian akan tolong nilai berapa harga, itu sudah tidak ada tawar menawar order. Sudah tahun 2023 itu sudah di-warning oleh Pak Bupati. Tidak ada lagi bilang cash baku telepon ini ke tolong, tidak ada lagi itu. Dia langsung di dalam aplikasi. Makanya pelatihan-pelatihan ini insya Allah kita lihat, mungkin dari dinas akan programkan, kita kerjasama. Untuk itu saya sangat mengharapkan sekali dengan pengakuan ini pengakuan loh, kompetensi ini pengakuan saja sebenarnya. Bahwa teman-teman asesor sudah memberikan predikat kepada 7 instruktur kader PKK Kabupaten ini sebagai sebagai instruktur yang sudah bisa menciptakan calon-calon instruktur baru atau calon-calon kader-kader PKK yang punya kemampuan, keterampilan di bidang tata boga. Tata boga ini kan kalau mau dilihat juga kan di samping untuk kebutuhan keluarga sedang program kader PKK, juga untuk kebutuhan secara ekonomi juga memberikan nilai tambah. Banyak warung makan bermunculan, banyak lapak-lapak kecil jualan yang bermuncul, itu kan juga mendatangkan uang. Banyak tapi yang saya lihat kita punya kurang. Kayak kopi saja, kopi kita boleh sebut kopi barista, kopi yang kita packing yang itu tidak ada yang produk ini. Ada dari Golulada ada tapi hilang. Yang muncul akhirnya di kafe-kafe yang Kantara dibuka. Tetapi yang dipasarkan di kios-kios rentengan itu kurang. Kita ketinggalan dari Bejawa, dari Momere, kita ketinggalan sekali. Nah ini sebenarnya satu aspek-aspek yang bisa kita tingkatkan. Untuk itu sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten ini saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang bagus dengan lembaga mitra terampil, lembaga pelatihan, teman-teman dari INAS yang sudah berkoordinasi secara bagus dengan LPK Mitra. Semoga di tahun depan kita bisa melanjutkan kerjasama ini dan bisa menciptakan lagi instruktur-instruktur sesuai dengan profesi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten ND. Terima kasih tim penggerak PKK Kabupaten dalam hal diwakili oleh Ibu Wakil Ketua bersama jajaran yang telah mendampingi aktif para peserta sekaligus panitia kabupaten, jajaran teman-teman jajaran bidang P2TK dan teman-teman panitia LPK dari Mbai. Sukses atas kerjasama ini. Banyak pelajaran yang kita petik, juga banyak masukan tadi dari peserta juga ada memberikan kesan. Ya silakan untuk kita cerna secara bersama untuk menata kemampuan keterampilan kita secara ke depan. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten ND menutup dengan resmi kegiatan pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi instruktur tata boga bagi kader-kader PKK tingkat kabupaten, kader-kader tim penggerak PKK Kabupaten ND tahun anggaran 2022 16 November 2022 secara resmi. Sekian, terima kasih.